Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai. Kita masih punya 2 sisa materi ini, masih semangat kan ya? Semangat. Kita masih ada analisis regresi dan analisis varian. Oke, sekarang kita mau belajar dulu yang pertama, analisis regresi dan korelasi. Mungkin di video pertama ini kita di regresi dulu, nanti video kedua baru analisis korelasi. Sorry. Ya. Nah, ini kompetensi dasarnya. Kemudian ini indikatornya, sampai akhirnya dapet bisa ngelakuin analisis regresi yang sederhana sama yang berganda, kemudian baru menentukan koefisien korelasi. Nah, ini beda sederhana dari analisis regresi dan analisis korelasi ya. Jadi kalau kita punya 2 atau lebih variabel pasangan, 2 atau lebih variabel berpasangan gitu ya, bisa 2 atau lebih, ketika kita mau ngecek pola hubungannya itu kayak gimana, itu kita pakai analisis regresi. Ketika kita mau ngecek bukan polanya tapi seberapa tingkat hubungannya tuh, kuatkah, lemahkah, itu kita pakai analisis korelasi. Nah, jadi yang pertama sekarang tuh kita akan ngecek pola hubungannya dulu. Pola hubungan antara 2 variabel tadi. Kita pakai analisis regresi. Nah, ini adalah contoh analisis regresi. Contohnya kita mau ngecek bagaimana pola hubungan antara berat badan. Jadi berat badan dengan tinggi badan, ada nggak hubungannya berat badan dengan tinggi badan? Makin tinggi berat badan, makin berat badannya, makin tinggikah dia, atau makin tinggi seseorang, apakah makin beratkah dia gitu. Kemudian hubungan antara nilai dengan waktu belajar, makin tinggi waktu belajar, makin banyak waktu belajarnya, apakah nilainya makin tinggi atau enggak gitu. Suhu dengan volume, tekanan gas ada hubungannya dengan suhu dan volume atau enggak, ini sepaket ya. Apakah suhu dan volume kalau dinaikin itu akan mempengaruhi tekanan, makin naik atau enggak gitu, dan seterusnya ya. Itu adalah contoh hubungan yang bisa kita cek polanya pakai analisis regresi. Nah, jadi analisis regresi itu adalah suatu metode statistika ya, metode statistika yang kerjaannya adalah mengkaji bagaimana sih pola hubungan atau bentuk fungsional. Jadi di sini digarisbawahi pola hubungan atau bentuk fungsional antara 2 variabel atau lebih. Jadi boleh antar 2 variabel atau boleh antar 1 variabel dengan lebih dari salah satu variabel gitu. Ya, dengan 2 variabel atau lebih, sehingga nilai dari salah satu variabel, nah ini salah satu variabel ini dapat diprediksi atau diramalkan. Intinya adalah bisa diprediksi atau diramalkan berdasarkan variabel yang lain, ya. Nah, ini tadi yang antara satu variabel dengan variabel yang lain ini boleh lebih dari 1. Makanya dibilang antara 2 variabel atau lebih. Jadi ini 1 dengan 1 jadilah 2 variabel, tapi kalau 1 dengan lebih dari 1 itulah yang lebih tadi ya. Jadi apa? Metode statistika mengkaji pola hubungan atau fungsional sehingga salah satunya bisa diprediksi berdasarkan variabel yang lain. Nah, ini adalah variabel yang ada di analisis regresi tadi ya. Jadi variabelnya itu secara umum ada 2. Kalau untuk regresi yang parametrik sekarang kita mau pelajarin ini, jadi ada 2. Yang pertama itu disebut sebagai variabel prediktor. Kenapa prediktor? Karena dia yang akan memprediksi variabel lainnya nanti, dia yang memprediksinya. Atau bisa juga variabel bebas karena dia tidak dipengaruhi, atau dia yang bebas gitu ya. Variabel penjelas atau variabel independen. Independen itu kan berdiri sendiri ya, tidak dipengaruhi. Jadi dia itu adalah variabel penyebab atau yang mempengaruhi. Biasa disimbolkan dengan X. Nah, variabel yang dipengaruhi atau yang terkena akibat itu biasa disimbolkan dengan Y. Ya, namanya adalah variabel. Kalau tadi bebas ini terikat. Kalau tadi prediktor ini responnya, ini yang memprediksi, ini yang merespon.
Kalau tadi ini independen, ini dependent. Jadi dia bergantung. Bergantung apa? Bergantung dengan nilainya si X. Oke. Jadi tadi kita punya X itu mempengaruhi si Y. Atau kalau kita punya lebih dari 1X, berarti X1, X2, X3 ini mempengaruhi si Y. Gitu. Ini adalah prediktornya, ini adalah responnya. Ini bebas, ini yang terikat. Terikat oleh siapa? Terikat oleh yang mempengaruhi tadi. Bergantung berapa nilainya X, itulah nilainya Y gitu. Tapi si Y, tapi si X tidak bergantung Y. Y yang bergantung pada X. Oke, analisis regresi itu apa namanya? Ada regresi linear dan ada yang non linear. Kalau di mata kuliah ini kita akan belajar yang linear dulu. Kalau kalian mau belajar yang non linear, nanti semester atas ada di mata kuliah khusus namanya mata kuliah analisis regresi. Kalau bidang minat kalian statistik, nanti bareng saya biasanya. Nanti kita akan belajar lebih banyak ke sini juga gitu. Cuman kalau di mata kuliah ini kita akan belajar di analisis regresi yang linear. Nah, yang linear ini sendiri nanti ada yang sederhana sama ada yang berganda. Oke. Oh, nggak ada penjelasan. Jadi sederhana ini yang tadi tuh X mempengaruhi si Y. Kalau yang ini berganda tuh X1, X2, X3 sampai seterusnya XP ini yang mempengaruhi si Y. Oke. Lanjut, kita akan masuk ke yang pertama. Nah, ini yang akan kita pelajari dua ya, sederhana sama berganda. Nah, kita masuk yang pertama dulu, yang sederhana. Jadi, yang analisis regresi linear sederhana ini dipakai untuk estimasi pola hubungan antara satu respon dan satu prediktor. Asumsinya itu kan tadi udah dikasih tahu ya bahwa ini linear ya. Jadi linear, jadi asumsinya mengikuti pola garis lurus. Jadi di awal kita udah asumsiin antara X sama Y itu ngikutin pola garis lurus gitu ya. Sehingga kalau kita tahu model umumnya berarti kalau garis lurus berarti cuman ini dikasih agak ngeri biasanya, bukan agak ngeri, dipakai ada indeks, ada biasanya kan kalian ya udah Y sama dengan A tambah BX gitu ya, sama aja. Y itu adalah fungsi dari X. Gitu kan. Nah, di sini biasanya kalau di regresi itu dikasih dikasih simbol yang biasa dipakai macam-macam ya, terserah, tapi di mata kuliah ini kita pakai beta. Beta. Nah, bentuk umumnya adalah YI karena ada I ini adalah datanya. Misalnya saya mau menguji data berat badan dengan suhu badan, berat badan dengan tinggi badan, berarti kan saya nggak bisa uji, nggak mungkin punya data satu, jadi bisa saya uji sekelas misalnya. Jadi I-nya bisa dari 1, 2 sampai anak sekelas misalnya ada 50 orang. Jadi nanti akan punya Y1, Y2, Y1, Y2 sampai YN. Terus saya punya X1, X2 sampai XN alias X. Nah, ini Y50, ini X-nya anak ke 50 gitu. Ya. Nah, apa namanya? Asumsinya kan tadi garis lurus. Jadi bentuknya adalah beta 0 tambah beta 1 XI tambah EI. Penjelasannya, jadi tadi kita punya kan YI adalah beta 0 tambah beta 1 XI tambah EI gini ya. Nah, beta 0 dan beta 1 ini adalah parameter, masih ingat parameter? Karakteristik populasi yang tidak diketahui ya. Parameter regresi. Jadi ini adalah parameter regresinya dengan EI ini adalah sisaan atau galat atau error gitu ya. Nah, kita aduh maaf pagi-pagi ini orang pada berangkat jadi rame banget di jalanan kayaknya, jadi suaranya ribut. Harusnya saya recordnya dari malam. Maaf ya. Ini videonya harus sambil di pause kalau ada suara truk lewat harus di pause. Oke lanjut. Estimasi parameternya. Tadi kan ini kita punya. Nah tadi kan ini kita punya parameter apa namanya? Parameter regresi
B0 dan beta 1. Di mana beta-beta ini kan parameter. Kalau kalian ingat, parameter itu karakteristik populasi yang tidak diketahui sehingga perlu diestimasi pakai statistik kan ya. Nah, makanya kemarin harus belajar itu dulu. Jadi estimasinya, kita estimasi menentukan estimator. Jadi estimatornya itu biasanya dipakein head atau dipakein huruf kecil. Misalnya kalau kemarin kita kan mu head itu adalah x bar gitu ya. Nah sekarang beta 0 head itu adalah beta 0 kecil. Boleh nulis gini, boleh nulis gini sama aja. Sehingga kita estimasi persamaan garisnya. Jadi si ini adalah persamaan garisnya. Ya kan? Persamaan garis ini kita estimasi menggunakan beta 0 kecil dan beta 1 kecil sehingga jadilah y topi gitu. Oke. Jadi kalau kita mau tulis itu sebenarnya yi sama dengan yi topi ditambahin error i gitu. Y topi ini sendiri adalah apa? B0 tambah B1 xi. Ya. Nah, yi inilah yang disebut sebagai nilai prediksi dari si yi pada lokasi ke i. Makanya dia dibilang bergantung. Prediksinya berapa? Kalau saya punya x-nya berapa, maka y-nya berapa. X-nya berapa, Y-nya berapa. Jadi dia bergantung pada si X. Oke, nah ini adalah ilustrasi model regresinya. Jadi garis regresi itu kan garis lurus ya. Jadi garis regresi ini adalah Y topi tadi A tambah BXI atau biasa tadi kita tulis YI sama dengan Y topi B0 tambah B1 XI ya. Nah, ini adalah estimasi garis regresinya. Nah, misal sebagai contoh, kita kan punya Y1 tadi ya, Y2. Kalau ini adalah I, ini YI, ini XI. Ini 1, 2, misalnya di sini 2, 4, 6, 7, ada 7. Sampai 7. Berarti kita akan punya sampai Y7. Ini berarti X1, X2, sampai X7. Ini kan pasangan data. Kalau dibawa ke koordinat, ini adalah YI, ini adalah XI, berarti ini kan X1, Y1. Mana dia? Ini dia. Oh, ternyata kebetulan pas di garis. X1, Y1. Nah, yang ini agak beda. Ini adalah X2, ini adalah Y2. Gitu ya. Nah, garis regresi itu kan misalnya kita ambil garisnya yang ini ya. Berarti di sini kan nanti kalau ditarik lurus ini adalah B0, kemudian kemiringannya, slope-nya, gradiennya itu adalah B1 gitu kan ya. Masih ingat konsep garis lurusnya, nanti dibuka lagi buku matdasnya. Nah, jarak ini kan pada X yang sama ini titik ini sebenarnya itulah yang kita sebut Y2 topi. Oke. Jadi pada X yang sama. Nah, misalnya di sini ini adalah berarti ini Y3 topi. Kalau ditarik ke sini ini adalah Y3, ini adalah, jadi kalau misalnya gini yang kelihatan. Ini garis nih. Ini Y. Nah, pada X yang sama misalnya X1 ini Y1, maka yang nempel sama garis ini namanya Y1 topi. Nah, gap jarak antara Y dengan ini, Y1 dikurangin Y1 topi, itu namanya error, atau kalau udah diestimasi namanya error 1 gitu. Oke. Nah, error inilah jarak inilah yang disebut error. Berarti untuk dapat garis terbaik, kita akan cari yang titik-titik yang lebih dekat dengan garis, alias yang errornya seminimum mungkin gitu kan ya. Nah, garis mana yang paling sesuai? Garis ini kah? Ini kah? Atau ini? Atau ini? Nah, sekarang garis mana yang paling tepat? Mana yang paling dekat dengan titik-titik data aslinya? Itu yang akan kita cari. Ya. Nah, mencarinya itu adalah kalau di statistik itu ada nah, ini ya. Ini yang tadi saya bilang untuk XI yang sama YI dengan YI topi. Jadi ini data aslinya, ini data YI topinya. Karena ini adalah YI topi, berarti kalau ini misalnya X3, berapa nih? X3 misalnya, maka ini Y3, ini YI topi, Y3 topi. Nah, dari sini ke sini itu adalah
error error 3. Jadi nanti kalian akan punya YI, XI, sama EI. Kenapa EI? Nah, gitu. Tadi awalnya itu kan YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI ditambah EI ya. Nah, diestimasi menjadi YI sama dengan B0 tambah B1 XI tambah EI. Kalau udah masuk YI topi di sini nih dia epsilon ini jadi EI. Oke. Nah, sekarang makanya dari sini kan kita bisa lihat EI sama dengan YI min YI topi. Makanya kita mau mencari garis yang paling bagus yang membuat errornya ini paling kecil. Tuh. Ya. Oh, kita akan memilih milih intercept yang meminimumkan selisih, ya. Selisih atau error. Ya, jadilah kita harus estimasi dia nih. Nah, estimasinya gimana? Jadi ada sebuah metode namanya metode kuadrat terkecil atau least square method. Ini kuadrat terkecil. Jadi dia konsepnya adalah metode kuadrat terkecil ini meminimumkan jumlah kuadrat galat. Jumlah kuadrat galat itu kan tadi YI sama dengan YI topi tambahin EI gitu ya. EI ya. Nah, EI ini kan adalah YI min YI topi gitu. Nah, jumlah kuadrat dari galat ini yang mau kita minimumkan. Kita kan mau cari yang errornya sekecil mungkin ya. Nah, ini kita pakai konsep turunan untuk dapat nilai minimum. Berarti turunan pertama dibuat sama dengan 0 gitu kan ya. Sehingga kita akan turunkan ini terhadap, karena kita punya dua parameter, turunin di beta 0 dan beta 1. Kita turunkan, berarti kan jadilah jumlah kuadrat dari error. Errornya itu kan YI min YI topi itu kan YI topi ini kan tadi B0 min B1 XI dikuadratin. Masih pakai beta karena belum nyampe estimasi. Nah, ini kita akan turunkan yang pertama terhadap beta 0, kemudian dibuat sama dengan 0, turunkan lagi mereka ini terhadap dou beta 1 sama dengan 0. Ya. Jadi, yang lain dianggap konstan, yang beta 0-nya ini adalah variabelnya saat nurunin. Sehingga dapatlah persamaan normal. Nah, ini nanti bisa dicoba ya. Kalau udah diturunin dibuat sama dengan 0, hasilnya ini. Sehingga kita dapatlah ya tadi diturunin ya. Coba nanti bisa di pause videonya terus coba turunin, dapat nggak hasil ini? Kalau nggak dapat nanti saya buatin video penurunannya. Jadi setelah itu akhirnya kita dapatlah persamaan normal ini. Karena tadi nuruninnya 2 kali kan ya. Nah, ini hasil kalau nurunin terhadap beta 0, ini hasil kalau nurunin terhadap beta 1. Nah, ini kan sebenarnya jadilah sistem persamaan linear SPL ya. Jadi kita akan cari solusi SPL-nya B0 dan B1 gitu. Jadi ini yang akan kita cari. Ya. Nah, solusinya bisa macam-macam ya. Ini hasilnya kalian bisa macam-macam mau pakai ya apapun ya. Jadilah nanti ini N sigma XI, ini sigma XI, ini sigma XI kuadrat, ini B0, ini B1 sama dengan sigma YI, sigma XI YI. Nah, dari sini kan bisa cari solusi SPL-nya sehingga dapatlah B0 topi sama dengan apa, B1 topi sama dengan apa gitu ya. Solusi SPL dapatlah ini gitu ya. Jadi B0 dan B1 persamaannya ini. Jadi enak sebenarnya kelihatan serem padahal enggak ya. Sigma XY min sigma X, sigma Y dibagi N dibagi ini atas X sama Y kan, yang bawah tuh sama persis, cuman Y-nya diganti sama X lagi. Misalnya males nurunin. Kalau lagi ujian kan nggak ada waktu untuk nurunin, jadi bisa kalau lagi lupa bisa turunin, kalau lagi inget ya lebih cepat inget kalau ujian. Tapi sebaiknya harus tahu konsep, makanya tadi kita belajar turunannya.
XY berarti ini XY di bawahnya X doang. Jadi sigma X sama X jadilah sigma X kuadrat dikurangin sigma X sama sigma X jadilah sigma X dikuadratin bagi N. Apakah ini dan ini sama? Beda dong ya. Ini B1-nya adalah Y bar min B1 X bar. Jadi harus dapat B1 dulu baru nyari B0. Nah, jadi nanti kalian akan punya pasangan datanya itu ini I-nya, ini adalah YI, ini adalah XI. Berarti kalian kalau mau cari B0 butuh XY, berarti di sini XI kali YI. Kalau ditambah di sini jadilah sigma XY itu. Terus kalian butuh sigma X, berarti di sini ini sigma X, butuh sigma Y, nggak butuh, butuh sigma Y. Kemudian di sini ada X kuadrat, tinggal kuadratin yang ini, jadilah di sini sigma X I kuadrat, terus sigma X dikuadratin kan tinggal yang ini dikuadratin. N-nya, ini I, ada berapa sampai N gitu. Oke. Nah, contoh berdasarkan hasil penelitian, pengaruh antara pengaruh polusi ozon pada hasil produksi tanaman. Jadi apakah polusi ozon itu mempengaruhi produksi tanaman kedelai atau enggak? Ya, ini adalah produk konsentrasi ozonnya. Apakah makin tinggi? Ini kan makin tinggi ozonnya itu akan mempengaruhi produksi tanaman atau enggak? Ya. Kalau dilihat sepintas, kalau ozonnya 0,2 itu 242 makin naik. Nah, ini kalau lihat sepintas kelihatan naik atau enggak susah ya kalau datanya banyak, sehingga ini kebetulan ada 4. Kita butuh tahu adakah pengaruh antara polusi ozon dengan produksi tanaman kedelai gitu. Nah, sekarang dari data ini dapat hasil ini ada sigma XI, sigma YI, XI bar, YI, XI YI. Nah, kalian bisa pause dulu videonya terus dicoba hitung ya. Maka dari sini kita bisa dapat B1-nya sama dengan min 293, B0-nya 253. Silakan di pause terus coba hitung. Jadi modelnya kan tadi YI topi itu adalah B0 tambah B1 XI ya. Nah, inilah modelnya. B0 tambah B1 XI. Ya. Nah, kemudian ini maknanya apa? Lihat di sini, ini kan gradiennya negatif ya. Jadi sebenarnya garis terbaiknya itu kalau dia begini. Jadi makin ini ozon kan ya. Kalau ozonnya makin diperkecil sebanyak satu satuan, maka si produksi tanaman kedelainya akan menurun, ini minus ini menurun sebesar ini untuk 21 satuan ozon yang berbeda. Ya. Jadi dari sini ini kan ozon ya, makin ozonnya diperbesar, maka produksi kedelainya akan makin kecil. Jadi kita akan cari sebenarnya kalau mau produksi kedelai makin bagus, ozonnya itu harus sekecil mungkin, ada di sebelah sini. Ya. Itu interpretasinya. Kalau ini nggak bisa diinterpretasiin, yang bisa diinterpretasiin ini. Untuk 21 satuan, jadi ada 2 jenis ozon 1 satuan dan ozon 1 satuan. Untuk ozon yang lebih tinggi, maka dia akan menurunkan sebanyak ini. Jadi 293 ini adalah motor cuy. Jadi 293 ini adalah seberapa besar penurunan produksi kedelainya kalau ozonnya diturunin sebesar 1 satuan. Jadi ini selisihnya 1 satuan. Oke. Nah, ini adalah contoh nilai prediksi. Prediksi ini kan tadi dapatnya dari YI topi itu adalah B0 tambah B1 XI. Jadi tinggal dimasukin aja. Tadi kan ada angka-angka ini, pakai XI yang ini. XI-nya dimasukin ke sini. Kalau X-nya 0,02, masukin ke rumus tadi, persamaan garis lurusnya dapatlah ini. Ini. Nah, selisih antara YI dengan YI bar inilah error kita. Jadi ini adalah error yang kita dapat. Gitu. Ya, jadi nanti dari sini kan kita bisa prediksi. Ini kan X-nya cuma ini doang. Gimana kalau saya punya ozonnya 0,30 gitu? Berapakah Y topinya? Nah, ini kan bisa dihitung. Hitungnya pakai apa? Pakai ini. Cuman ya tadi asumsinya ini pakai garis gini. Jadi makin besar ya makin kesini angkanya makin kecil produksinya. Ya.
Kan kita punya tadi misalnya cuma titik ini, dan ini. Gimana kalau titik barunya di sini? Ya tinggal pakai garis lurus. Untuk cari berapa Y-nya. Itu ya. Cuman ya tadi ada errornya. Nah, nanti kita akan masuk ke regresi. Oh, bisa deh sebentar nih. Regresi berganda intinya yang mempengaruhi dia itu lebih dari satu faktor gitu kan ya. Nah, misal hasil penjualan itu yang mempengaruhi dia ada promosi sama lokasi penjualan. Berat badan yang mempengaruhi itu bisa asupan makanannya sama umur. Gitu ya, dan seterusnya. Jadi, yang mempengaruhi itu bukan cuma satu variabel X, tapi lebih dari satu. Sehingga pola hubungan antara satu variabel dengan lebih. Gitu ya. Cuman kalau di sini kita akan membuat visualnya ini X1 dengan Y, dapat garis misalnya. Ini X2 dengan Y, dapat garis misalnya. Nah, bisa jadi B1-nya di sini positif, berarti di sini B2-nya itu negatif gitu ya, karena gradiennya. Artinya apa? Makin besar X1, makin besar Y. Kalau ini makin besar X2, makin kecil Y, gitu kan? Nah, cuman kita modelin satu-satu. Cuman waktu interpretasi kita, ketika interpretasi yang ini, maka X2-nya kita anggap konstan. Ketika interpretasi X2, X1 kita anggap konstan. Gitu. Nah, jadi ini modelnya kalau lebih dari satu. Jadi ya udah kalau misalnya punya 5, ya ini sampai 5. Gitu. Ya. Nah, tapi asumsikan jumlah datanya harus lebih besar. Jadi tidak mungkin saya cuma nguji ke 10 anak, tapi saya pakai variabelnya 15. Itu nggak mungkin. Jadi nanti hasilnya nggak akan bisa dapat pas uji-uji selanjutnya. Jadi asumsinya jumlah data pengamatannya harus lebih besar dari P-nya, variabelnya. Sama kayak tadi pakai OLS alias Ordinary Least Square, metode kuadrat terkecil. Ya, jadi kalau misalnya lebih banyak ya, kalau misalnya ada sebanyak 3 kali, berarti harus nurunin 3 kali terhadap 3 parameter. Nanti dicoba. Jadi dapatlah persamaan normal ini. Kalau orang matematik ngeliat ini biasanya ini SPL kan ya nanti jatuhnya. Jadi solusinya ya cari solusi SPL. Kalau 3 ya tinggal cari solusi SPL 3. Sehingga nanti kita solusinya tujuannya mau cari berapa sih? Apa sih rumus B0, apa sih rumus B1 sama apa sih rumus B2 kalau kita punya 2 misalnya. Ya. Nah, ini contoh kalau kita punya 2. Jadi ini adalah hasil penjualan dipengaruhi oleh quality control dan biaya iklan. Yang susah tuh hati-hati nentuin yang mana X, yang mana Y ya. Kalau ternyata ini nggak dikasih tahu yang mana X, mana Y-nya, kalian harus tahu siapa yang mempengaruhi siapa. Di sini kan tentu aja penjualan itu dipengaruhi oleh berapa biaya iklan yang dia keluarin sama berapa biaya untuk kontrol kualitas. Kayak tadi ada berat sama ada tinggi. Siapa mempengaruhi siapa? Berat. Nggak mungkin kalau tingginya segini, nggak mungkin kalau beratnya nambah, tingginya nambah. Gitu. Kecil kemungkinannya. Yang memungkinkan itu adalah kalau dia makin tinggi, maka akan makin berat dia. Jadi inilah X, inilah Y. Hati-hati nentuin X dan Y. Jadi ini yang dicari karena persamaannya solusi SPL ya tadi. Nah ini tuh sebenarnya udah ada polanya. Jadi kalau cuman punya 3 ya berarti cuman X sigma Y. Maaf. Sigma Y kalau punya 2 misalnya sama dengan B0N tambah B1 sigma X 1 tambah B2 sigma X2. Terus kalau sigma yang kedua pasti dia nanti akan jadi X1Y, yang ketiga sigma X2Y. Udah. Nah, di sini B0 ini pasti B0. Nah, ini pasti simetris. Ini X1 berarti ini X1 sigma, ini sigma X2. Ditambah sigma X1 kuadrat, ini sigma X1 X2. Jadi ini kali ini kan jadi kuadrat. Ini kali ini jadi X1 X2. Berarti ini kali ini jadi ini B1, ini B2, sigma X1, sigma X2. B1, ini B2, sigma X2 kuadrat. Ya. Ini sebenarnya kalau kalian nurunin hasilnya pasti ada polanya gitu. Dimana kertas kosong ya. Nah gini. Sehingga kalau kalian bawa ke matriks tadi dia akan jadi N sigma X1, sigma X2, sigma X1, sigma X2 tinggal dikali. Berarti ini sigma X1 kuadrat
ini kali ini sigma X1, sigma X2. Ini, mana ada? Bukan, ini nggak ada sigmanya. Ini berarti sigma X1, X2, ini sigma X2 kuadrat. Ini berarti B0, B1, B2, ini berarti sigma Y, sigma X1Y, sigma X2Y. Nah, tinggal cari solusi SPL pakai apalah, Sarus kah, pakai Gauss kah, eliminasi OBE gitu ya, sama aja. Atau pakai eliminasi substitusi. Kalau cuma 2 ya capek. Sehingga dapatlah ini. Ya. Jadi, nah nanti ini kan tinggal ditulis ke dalam model ya. Jadi Y, I, topi sama dengan 17,944 ditambah 1,873 X1 I ditambah 1,916 X2I. Nah, ini adalah estimasi kurva regresinya. Nah, ini YI sehingga dapat EI gitu kan ya. Udah gitu aja. Nanti di video selanjutnya kita belajar analisis korelasi. Justru lebih gampang lagi dari regresi. Ya, semangat. Assalamualaikum.